Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 37 sampai yang ke-54. Judul renungan hari ini adalah prinsip sehat, hidup sehat. Seseorang mendapat undangan makan malam, betapa girangnya ia melihat seorang pelayan membawa nampan berisi cangkir keramik dengan ukiran mempesona. Segera setelah terhidang di meja, sang tuan rumah mempersilakan untuk minum. Namun betapa kecewanya dia mendapati aroma kecoa yang tercium menyengat saat cangkir itu diangkatnya. Tampak bersih, indah, menarik dari luar, namun tidak demikian dengan kondisi dalamnya. Inilah yang menjadi perhatian Yesus akan sikap ahli Taurat. Mereka rajin mempelajari arti firman Tuhan, namun tidak melakukannya. Mereka hanya menggunakan Taurat untuk membebani orang lain. Mereka mengedepankan tradisi, peraturan ibadah, dan kesalehan yang berorientasi pada diri sendiri. Yesus pun menegur mereka karena menekankan hal yang remeh, namun abai pada hal yang penting dalam hukum Taurat. Untuk apa memelihara aturan dan membela arti firman jika dibalik semuanya itu tersembunyi hati yang dingin terhadap Allah dan sesama? Apa artinya tampak saleh, sopan, baik, dan terpuji jika hanya kepalsuan tanpa kasih dari dalam hati? Perbuatan memang harus bersih, namun hati juga harus bersih. Kesucian harus berawal dari hati, untuk kemudian mewujudkan dalam tindakan. Jangan sampai perbuatan baik dan yang memuakkan hati Allah dan bersikap tidak taat pada firman sama saja dengan membunuh firman. Karena itu jangan sampai kita memiliki doktrin yang sehat namun hidup kita yang sesat. Memiliki semangat memelihara prinsip yang sehat hanya menjadi kesia-siaan jika hidup kita masih sesat. Oke, mari kita lihat renungan kita pada hari ini ya. Ini adalah teguran yang tidak direspon. Kemunafikan yang menjadi-jadi mengaburkan nilai kebenaran yang sejati. Mari kita baca Lukas pasal yang 11 ayat 37 sampai 54. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya itu akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi dan inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul kepada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai pada darah Sakaria, yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan, aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan, kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya,
supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Nah, mari kita bahas ya, ini ada cara yang tidak biasa. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi ngundang dia untuk makan di rumahnya. Saudara, ini aneh ya, karena Yesus tuh mau menerima undangan makan orang Farisi. Nah, kenapa kok aneh? Kan terima undangan kan nggak apa-apa gitu kan. Nah, pada waktu zaman dulu itu berlaku suatu aturan, bahwa bukan aturannya, ya semacam pandangan gitu ya, bahwa menerima undangan makan itu berarti setuju dengan pandangan hidup atau teologi dari sang pengundang. Nah, masalahnya Yesus itu kan kebanyakan berseberangan dengan orang Farisi. Kok mau? Karena kedatangan Yesus di rumah orang itu adalah, bagi Yesus adalah kesempatan yang baik untuk menegur kemunafikan dari orang Farisi. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa ya. Jadi misalkan Anda tuh diundang bicara mengenai iman Anda oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara tidak perlu tolak. Saudara harus menerima kesempatan ini, adalah kesempatan yang luar biasa. Karena ini adalah kesempatan untuk menyaksikan iman saudara. Memberitakan Yesus di tengah bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan. Siapa tahu itu adalah momen-momen yang tepat. Anda dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi para pendengarmu yang memang belum percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke? Ayat 38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Saya rasa ini sengaja dibuat Yesus. Karena apa? Mereka itu sangat-sangat aware, peduli terhadap ya model-model kecil-kecil kayak gini ya. Cuci tangan, kemudian ya, hal-hal yang lahiriah lah intinya. Tapi Tuhan tahu ya pemikiran mereka ya. Ayat 39 ngomong, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan. Nah, ini teguran Yesus terhadap kemunafikan daripada orang Farisi. Karena orang Farisi selalu meributkan hal-hal yang luaran, yang bersifat lahiriah, lebih daripada hal-hal yang bersifat batiniah. Intinya seperti itu. Kemudian Yesus menilai orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh. Yesus bilang tindakan Farisi itu kebodohan. Jadi kalau kita itu mengutamakan kepentingan atau hal-hal yang bersifat lahiriah, itu sama saja dengan kita tuh dengan orang bodoh. Ya toh? Nah, terus kemudian akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya itu akan menjadi bersih bagimu. Saudara, yang perlu dipentingkan adalah dalamnya. Berikanlah isinya. Isinya itu dalam hatinya itu. Sebagai sedekah. Sedekah artinya apa? Memberikan dengan sukarela tanpa paksaan. Maka sesungguhnya semuanya itu, baik luar maupun dalam, akan bersih bagimu. Jadi menyenangkan Allah itu harus luar dan dalam. Bahkan lebih penting yang dari dalam terlebih dahulu. Inilah maksud Yesus. Jadi Yesus menerima undangan orang Farisi itu bukan setuju dengan teologinya. Justru Yesus mau menegur segala kesalahan daripada orang Farisi. Oke, ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar, ini ya, serangan kedua ini maksudnya adalah Yesus menegur perilaku-perilaku mereka tuh aneh gitu loh. Karena selalu mengutamakan terhadap hal-hal yang bersifat fisik. Saudara bayangkan, persepuluhan dari segala jenis sayuran. Sayuran itu dipersepuluh loh. Terus kemudian hasilnya dipersembahkan untuk Tuhan. Kita nggak segitunya tuh ya. Tapi itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Itu menurut kita hal-hal yang kecil. Bagi Yesus, ya itu memang hal yang kecil. Ada suatu yang hal lebih besar, yaitu apa? Kasih dan keadilan Allah kamu abaikan. Nah, jadi orang Farisi itu aneh ya. Hal-hal yang harus diutamakan, memberitakan keadilan, kebenaran, itu malahan bagi mereka. Itu tidak penting.
Malah yang lebih penting adalah apa? Yang lebih penting adalah memberitakan tentang hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-remeh, 1/10 dari sayuran, bayangkan. Jadi kalau Anda beli sayur 100 gram, 10 gramnya dipersembahkan untuk Tuhan, sampai segitunya mereka. Jikalau kita melayani Tuhan, apakah kita sungguh mencintai Tuhan? Atau seperti orang Farisi ini, suka dihormati, lebih suka ngejar kehormatan pribadi daripada kemuliaan nama Tuhan. Ini susah loh ya. Karena orang-orang ini ya, ayat 43 ya, kamu suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Jadi mereka melakukan aktivitas agamawi, itu dengan tujuan untuk mendapatkan hormat atas aktivitas itu. Bukan untuk for the glory of our God. Bukan. Nah, jikalau kita melayani Tuhan, apa kita sungguh mencintai Tuhan, mau meninggikan namanya, lebih dari apapun juga, termasuk juga nama kita yang ditinggikan. Lebih daripada nama kita. Maukah saudara seperti itu? Meninggikan Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Jangan pernah ditunggangi dengan kebesaran namamu. Saudara, saya pernah dengar ya, ada orang yang ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, nitip pesan pada para pendetanya. Nanti kalau pengumuman persembahan, tolong disebut namaku ya. Ini repot ya orang kayak gini ya. Orang ini tidak mengerti kasih Tuhan. Orang ini pengen dirinya ditinggikan. Padahal Yohanes Pembaptis jelas ngomong, ku harus makin berkurang, dia harus makin bertambah. Orang yang ingin namanya disebut, gitu, di dalam kebaktian bahwa dia mempersembahkan perpuluhan sekian. Dia mempersembahkan persembahan untuk perkembangan gereja sekian. Berarti dia tidak memahami perkataan Yohanes, ku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Ayat 44 dikatakan ini, celakalah kamu, sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Maksudnya apa ya? Kubur yang tidak memakai tanda, orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Saudara agak bingung yang pertama baca ya. Terus kemudian agak saya renung-renungkan, itu gini ya. Kubur yang tidak memakai tanda itu kan tidak ada identitasnya, betul ya? Karena tidak ada identitasnya, maka itu seperti jalan yang biasa. Padahal di bawah jalan itu ada kebusukan yang luar biasa. Jadi orang Farisi ini diumpamakan seperti itu. Kelihatannya orang baik, fine-fine saja, beragama bahkan. Tetapi sesungguhnya ada kebusukan yang dalam hati mereka. Yang orang lain tidak tahu. Itulah arti daripada kubur yang tidak memakai tanda. Gitu ya. Ayat 45. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata, guru dengan berkata, tadi kan yang disindir ahli Farisi ya. Orang Farisi. Nah sekarang ahli Taurat dengar kayak gitu. Ternyata ahli Taurat sama orang Farisi ini hopingan gitu ya. Jadi rupanya orang ahli Tauratnya juga diundang adalah orang Farisi itu. Engkau menghina kami juga. Langsung disikat sekalian Nabi Yesus ya. Tapi ia menjawab, celakalah kamu juga. Kon ya. Hai kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak dipikul oleh orang. Tetapi kamu sendiri, beban-beban yang tak terpikul. Maksudnya berat sekali. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Duh. Jadi masa-masa itu banyak aturan-aturan tambahan yang diciptakan oleh para ahli Taurat yang tidak pernah Tuhan firmankan atau Tuhan perintahkan. Nah ini kan membuat orang lain susah. Tetapi mungkin tidak pernah dilakukan sendiri oleh ahli-ahli Taurat tersebut. Nah ini pembunuhan nabi-nabi ya. Ahli-ahli Taurat ini ditegur oleh Yesus masalah pembunuhan nabi-nabi. Dikatakan aku mengutus pada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Separuh dari nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka bunuh dan mereka aniaya. Saudara, kalau kita lihat ya. Ada 3 bukti dalam perjanjian lama, 2 bukti perjanjian lama dan 1 bukti dari perjanjian baru yang menunjukkan bahwa ada pembunuhan nabi. Saudara perhatikan 1 Raja-Raja 18 ayat 13 ini ya.
telah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan kepada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Ini zamannya Elia ya. Nehemia, zamannya Nehemia ngomong. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadap namamu, mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu. Ibrani 11 ayat 37 dikatakan, mereka, ini orang-orang yang beriman ya, termasuk juga para nabi tentunya, mereka dilempari, digergaji. Beberapa antara tradisi Yahudi mengatakan Yesaya itu matinya digergaji. Dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini memang tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang-padang gurun, di pegunungan, dan gua-gua celah-celah gunung. Saudara yang mengalami ini, firman Tuhan ngomong, mulai dari Habel sampai pada Sakaria. Saudara jangan bingung ya, Sakaria itu memang kitabnya yang terakhir pada waktu kitab ya, Tanakh orang Yahudi ya. Kalau kitab kita kan susunannya agak beda, itu adalah Maleaki yang terakhir. Oke. Jadi, terus kemudian firman Tuhan ngomong, aku berkata kepadamu, semuanya itu kan dituntut dari angkatan ini. Kelihatannya apakah ini merujuk pada penghancuran Yerusalem tahun ke-70? Mungkin saja, karena angkatan ini pasti hidup. Ini kan tahun 30, berarti 40 tahun kemudian. Misalnya ada orang yang hadir ini umur 20, berarti masih umur 60, jadi masih hidup pada waktu peristiwa kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Itu dilakukan oleh Jenderal Titus di bawah Kaisar Vespasianus, itu terjadi. Dan itu Yerusalem bagaikan banjir darah. Pertanyaannya, apakah itu yang dimaksud angkatan ini akan menanggung? Mungkin saja. Oke? Nah, yang menarik itu begini ya. Orang-orang ini kan sudah dengar ya. Yesus berangkat dari tempat itu, ya toh? Maksudnya sudah dengar daripada teguran-tegurannya Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berangkat dari tempat itu, maksudnya dari rumahnya itu. Terus ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tidak mau bertobat tuh ditegur kayak gitu. Gak kerasa salah. Tapi terus-menerus ngintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Siapa tahu Yesus tidak bisa jawab dan mereka tuh bisa menjerat Yesus atas dasar kata-kata yang diucapkan. Ini kurang ajar. Jadi Yesus bermaksud menegur keberdosaannya orang Taurat dan orang Farisi. Tetapi respon yang mereka ungkapkan kepada Yesus, justru mereka mau cari-cari kesalahan Yesus. Saudara, ada berapa banyak di antara kita yang sudah ditegur oleh firman Tuhan berkali-kali. Tetapi kita juga berkali-kali menolaknya terus-menerus. Sudah berapa kali kita melakukan hal yang tersebut? Saudara, bukan kebetulan Anda mendengar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini jelas ingin membuat Anda tuh lepas daripada jurang keberdosaan saudara. Hari ini tuh Tuhan menegur Anda sekali lagi. Bebaskanlah dirimu daripada kemunafikanmu. Bebaskanlah dirimu daripada aturan-aturan yang menyesatkan. Yang tidak membawa engkau kepada Tuhan. Tetapi datanglah kepada Yesus. Maka engkau, dosa-dosamu akan diampuni. Datang kepada Dia. Mohon pengampunan. Karena tanpa pengampunan daripada Kristus, engkau akan mati dalam dosamu. Tetaplah dan berjalan di dalamnya. Dan bertobatlah. Jangan seperti orang Farisi, jangan seperti ahli Taurat, yang ketika ditegur justru tidak mau bertobat. Tuhan Yesus memberkati.